Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada saat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana supaya kuasa kesembuhan dari Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya? Syarat satu-satunya adalah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa iman yang sungguh tidak mungkin terjadi kesembuhan. Kita tidak akan beroleh kesembuhan jika kita tidak percaya dan masih meragukan kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit dan menghancurkan segala kuasa setan. Di mana ada kebimbangan dan keraguan-raguan, di situ pasti tidak ada iman. Alkitab menyatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahkan Yakobus juga berkata, dan orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya mustahil kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Saat berada di Nazaret, Yesus tidak banyak melakukan mujizat di sana. Hal ini bukan karena Yesus tidak sanggup, tapi karena orang-orang Nazaret tidak percaya kepadanya. Dengan berkata, "Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Langkah awal untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan adalah datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Kata sujud menyembah berarti datang dengan penuh kerendahan hati. Banyak orang yang sakit tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, yang adalah Sang Juru Selamat. Tetapi mereka lebih memilih untuk mencari pertolongan kepada kuasa-kuasa yang lain. Contohnya, datang kepada dukun, atau datang kepada orang pintar katanya. Dan pernyataan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku adalah kata-kata yang positif sebagai ekspresi iman yang hidup dari orang kusta ini. Iman itu mengalahkan perasaan dan mengalahkan logika. Kadang kala orang berkata bahwa ia beriman, namun ia masih menggunakan perasaannya dan juga masih mengandalkan logikanya. Namun saat ini saya mau tegaskan kepada kita
bahwa iman itu mengalahkan perasaan dan mengalahkan logika kita. Iman itu tidak bergantung pada panca indera dan tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada. Iman itulah percaya yang sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan keyakinan akan hal-hal yang tidak kelihatan. Dan akhirnya Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Kita tahu bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang busuk dan menjijikkan. Tetapi Yesus Kristus menjamahnya. Yesus tidak merasa jijik dan berbicara dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, supaya ia bisa berbuat baik kepada mereka. Menurut hukum Taurat, jika seorang bersentuhan dengan penderita kusta, maka orang itu akan tertular menjadi najis. Tetapi Yesus Kristus menunjukkan bahwa ketika ia berbicara dengan orang berdosa, ia tidak terancam menjadi najis oleh mereka. Karena penguasa dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Jika kita terkena air selokan, kita menjadi kotor. Tetapi Kristus tidak termasuk orang-orang berdosa, sekalipun ia berada di tengah-tengah mereka. Yesus Kristus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dia tidak berkata seperti yang dikatakan Elisa kepada Naaman, "Pergilah, mandilah ke sungai Yordan." Ia tidak menyuruhnya melakukan suatu pekerjaan yang merepotkan dan melelahkan. Tetapi Yesus hanya mengucapkan sepatah kata, lalu menyembuhkan orang itu. Perkataan ini mengandung kebaikan hati. "Aku mau, aku bersedia menolongmu, sebagaimana engkau sendiri bersedia untuk ditolong." Perhatikanlah, orang yang dengan iman memohon belas kasihan dan anugerah kepada Tuhan Yesus Kristus, boleh yakin bahwa dia bersedia, bahkan sangat bersedia untuk memberi mereka belas kasihan dan anugerah yang mereka minta darinya. Yesus Kristus adalah seorang tabib yang tidak perlu dibujuk-bujuk, karena dia selalu bersedia. Dia tidak perlu didesak-desak, karena pada saat kita berbicara, dia mendengar. Dia tidak pernah diberi upah, karena dia menyembuhkan dengan gratis, dengan cuma-cuma. Dia tidak menginginkan uang atau imbalan. Dia memperlihatkan kepada kita bahwa sama seperti dia sanggup menyelamatkan orang-orang berdosa, demikian pula dia juga bersedia untuk menyembuhkan mereka yang mengalami masalah dengan kesehatan, dengan sakit penyakit, sebagaimana orang kusta ini. Perkataan Yesus mengandung kuasa. "Jadilah engkau tahir." Kuasa yang berupa wewenang dan wibawa dikeluarkan dalam perkataan ini. Yesus Kristus menyembuhkan dengan mengucapkan suatu kata perintah kepada kita, "Jadilah engkau tahir." Bersedialah menjadi tahir dan manfaatkanlah cara pentahirannya. Bersihkanlah dirimu dari segala kenajisan. Tetapi dalam perkataan ini terkandung perintah berkenaan dengan diri kita. Terkadang suatu perkataan yang melaksanakan apa yang diperintahkan itu, yaitu "Aku mau supaya engkau menjadi tahir." Perkataan seperti ini penting untuk menyembuhkan dan menggenapkan kesembuhan itu sendiri. Dan yang Maha Kuasa mengucapkan perkataan ini pasti akan menganugerahkan anugerahnya kepada mereka yang benar-benar menginginkannya. Oleh karena itu, lewat perenungan pada saat ini, kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Dan percayalah, Yesus Kristus sanggup menolong.
Yesus Kristus sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini. Haleluya. Amin.